Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Viral TV.com. Dari ketinggian langit kota Semarang, sebuah mahakarya arsitektur berdiri tegak membelah cakrawala, menjadi simbol persatuan, spiritualitas, dan kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Kemegahan yang kita saksikan hari ini bukan sekadar tentang semen dan beton yang kokoh. Di balik liukan menara tinggi dan hamparan pelataran luasnya, tersimpan sebuah riwayat panjang perjuangan umat. Sebuah kisah tentang kembalinya tanah yang hilang, serta impian besar untuk mendirikan pusat peradaban Islam modern di jantung Jawa Tengah. Banyak yang mengagumi keindahannya, namun tak semua tahu sejarah pilu di awal mulanya. Sejarah mencatat, lahan tempat masjid ini berdiri merupakan bagian dari tanah wakaf milik Masjid Agung Kauman Semarang. Pada era 1980-an, terjadi peristiwa tukar guling lahan seluas 119 hektar. Sayangnya, kompensasi tanah pengganti yang dijanjikan justru sebagian besar fiktif dan hilang tanpa kejelasan. Kehilangan ini menyulut keprihatinan mendalam. Namun, umat Islam tidak tinggal diam. Melalui perjuangan panjang, gigih, dan melelahkan, keadilan akhirnya berpihak. Pada tanggal 1 Januari tahun 2000, tanah wakaf yang sempat hilang berhasil direbut kembali. Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga atas kembalinya tanah tersebut, pemerintah provinsi bersama tokoh agama sepakat mendedikasikan lahan seluas 10 hektar untuk membangun sebuah masjid agung. Langkah besar pun dimulai. Melalui sayembara desain, arsitek Ir Ahmad Fanani berhasil merancang konsep bangunan yang memukau. Pada hari Jumat, 6 September tahun 2002, tiang pancang pertama resmi ditanam. Momen bersejarah ini dihadiri oleh para ulama besar, Gubernur Jawa Tengah saat itu, hingga perwakilan duta besar dari 7 negara sahabat Timur Tengah. Proses pembangunan memakan waktu selama 4 tahun. Setiap sudutnya dikerjakan dengan ketelitian tinggi, menggabungkan 3 budaya: arsitektur tradisional Jawa pada atap limasnya, seni kaligrafi Islam yang anggun, serta kemegahan dinding plasa luar bergaya Romawi. Hingga akhirnya, pada tanggal 14 November 2006, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, meresmikan masjid ini untuk dunia. Di pelataran luar, berdiri tegak 25 pilar melengkung, menyerupai Kolosium Romawi yang dihiasi kaligrafi suci 25 nabi dan rasul. Di atasnya, terhampar 6 payung hidrolik raksasa yang diadopsi dari arsitektur Masjid Nabawi di Madinah. Payung-payung ini akan mengembang anggun menaungi jemaah saat ibadah hari besar tiba. Tengoklah pula ke atas. Menara Al-Husna yang menjulang setinggi 99 meter, mencerminkan keagungan nama-nama Allah. Menara ini tidak hanya berfungsi sebagai menara pandang dan stasiun radio, melainkan juga simbol bahwa tempat ini adalah mercusuar ilmu pengetahuan dan budaya Islam di Jawa Tengah. Kami Drone Endeso, sampai jumpa di penjelajahan sinematik berikutnya.